Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya dalam review alat-alat pertukangan. Oke, kali ini saya tidak akan mereview power tool, tetapi saya akan mencoba mereview sebuah alat pelengkap untuk power tool, yaitu drill stand dari Yukido atau brand Yukido. Ini saya dapatkan dengan harga Rp151.000 di marketplace. Ini adalah drill stand atau dudukan untuk bor tangan menjadi bor duduk. Di sini terlihat gambarnya, kira-kira barangnya seperti ini. Di bawahnya juga ada mereknya Yukido, dan pada bagian bawah box ini ada tulisan Angel Grinder Stand. Jadi ini maksudnya Yukido juga memiliki Angel Grinder Stand ya, untuk mengubah gerinda tangan menjadi gerinda duduk dengan tipe yang dituliskan di bawah ini. Oke, kita lihat langsung nih perlengkapan di dalam boxnya seperti apa. Nah, untuk perlengkapan di dalam boxnya ini dia. Yang pertama ini adalah base-nya berwarna hitam. Base atau tapaknya ya. Kemudian yang kedua adalah pipa stand-nya. Ini terbuat dari bahan logam, sepertinya stainless ini. Kemudian ini adalah bagian utama. Di sini terdapat sebuah skala untuk kedalaman pengeboran. Ini bahannya juga metal kokoh. Ada mereknya juga di sini. Kemudian ada untuk jepitan bornya. Nah, ini bahannya sebenarnya bisa dibilang bagus ya, karena terbuat dari logam atau metal. Kemudian perlengkapan lainnya ini adalah tuas untuk menekan bornya nanti. Ini juga bahannya metal. Kemudian ini ada baut, kunci L, kemudian beberapa ring terbuat dari plastik. Oke, kemudian langsung nih kita rakit. Pertama kita pasangin stand ini pada base-nya, kita kunci dengan baut yang sudah disediakan menggunakan kunci L. Di sini terdapat dua baut ya pada bagian bawah ini. Dua-duanya menggunakan kunci L. Kemudian kita pasang stopper ini. Stoppernya ini berfungsi untuk membatasi pengeborannya nanti. Jadi seberapa banyak turunnya gitu ya. Kemudian kita pasang bagian utamanya. Kita kencangkan juga dengan kunci L. Dan jangan lupa ya, langsung kita pasangin tuasnya ini. Karena bautnya ini menyatu dengan bagian bodinya ini ya. Jadi di sini terdapat dua baut. Jadi pemasangannya seperti ini. Kemudian pada bagian samping sebelah kiri ini ada sebuah baut untuk stopper bagian atas. Kita turunin dulu, kita tekan tuasnya, kemudian kita kunci baut yang bagian sebelah sana ya. Kita pasang tutup pada pipa standnya, dan yang terakhir kita lakukan penyetelan pada bagian stopper yang di bawah. Kita sesuaikan aja dengan kebutuhan kerja kita nanti. Nah, setelah kita pasang, jangan lupa ya, ini stopper ini berfungsi untuk membatasi seberapa banyak turunnya dari bor kita nanti. Kita sesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Kemudian stopper yang atas ini juga ya fungsinya sama ya,
untuk membatasi kedalaman bornya. Jadi inilah bentuknya setelah dirakit. Oke, yang terakhir nih adalah pemasangan bornya yang perlu kita perhatikan. Jadi setiap bor itu pasti berbeda-beda pada bagian lehernya. Jadi setelah saya coba tadi bahwa bor Donceng merek yang saya pakai ini longgar pada saat dipasang di bagian lubang penjepitnya ini. Nah, untuk itu kita perlu menambahkan ring plastik yang sudah disediakan di dalam boxnya tadi. Jadi kita pilih yang paling tipis untuk bor Donceng agar betul-betul klop dan kokoh pada saat dipasang. Kita masukin dan kita tekan bornya sampai mentok, baru kita kunci atau kita kencangkan bautnya dengan kunci L. Nah, seperti inilah mekanisme kerjanya. Jangan lupa kita periksa lagi seluruh baut-bautnya, kita setel, kita kencangkan, dan kita sesuaikan seberapa tinggi bornya ini. Ini agak sedikit keras ya ditekan karena pegasnya ini memang agak besar. Jadi saya perlu menambahkan sedikit pelumas pada bagian standnya atau pipa stainlessnya ini agar mekanismenya ini lancar ya. Dan jangan lupa ya, ini adalah baut yang sudah disediakan untuk mengunci stand drill ini di meja kerja kita agar tidak goyang pada saat pengeboran. Udah. Inilah bentuknya setelah dirakit semuanya, kokoh dan rapi. Dan menurut saya ini adalah pilihan yang tepat bagi teman-teman yang kepengen punya bor duduk tapi dananya masih kurang. Jadi kita bisa menjadikan bor tangan atau impact drill kita sebagai bor duduk, karena fitur-fiturnya ini sudah bisa dibilang mendekatilah dengan bor duduk yang sudah jadi ya. Ada untuk mengukur kedalaman bor, kemudian stoppernya juga ada. Untuk kualitas bahan menurut saya ini sudah sangat baik karena semuanya sudah terbuat dari logam. Ini bagian base-nya tebal, kemudian bagian ini tuasnya ini juga tebal, ini terbuat dari logam ya. Jadi ini mungkin awet lah kalau untuk dipakai. Mekanisme kerjanya cukup baik dan cukup presisi, kokoh dan tidak goyang. Oke, langsung saja kita tes menggunakan mata bor 6 mili pada besi hollow 1,2 mm. Hasilnya ya cukup memuaskan lah ya, walaupun bor saya sebenarnya agak sedikit kekurangan power gitu karena bor saya hanya 300 watt. Kemudian ini pengeboran dengan bor 10 mm pada besi yang sama. Jadi agak sedikit berat pada saat mengebor karena ya ini tergantung dari bor yang dipakai juga. Jadi saran saya ya gunakan bor yang dayanya itu besar, misalnya di atas 300 watt agar powernya itu betul-betul terasa. Jadi begitu dipaksa sedikit bornya agak berhenti ya. Dan ini adalah pertama kali saya memakai atau mencoba menggunakan drill stand seperti ini, karena biasanya saya kalau bekerja di workshop itu menggunakan bor duduk yang sudah build up. Jadi sensasinya ya seperti ini, bornya harus memiliki daya yang tinggi.
Nah, selanjutnya kita uji untuk pengeboran kayu. Ini kayunya lumayan keras, jadi mungkin kalau untuk mengebor kayu yang sekelas jati Belanda mungkin enteng aja, tetapi ini kayunya saya tidak tahu merek apa, jenis apa kayunya, tapi ya lumayan keras lah gitu, sampai berasap ini mata bornya. Nah, jadi drill stand ini bisa dibeli untuk kebutuhan bengkel atau workshop yang belum punya bor duduk, sebagai solusi ya, menyiasati kekurangan dana misalnya. Dan kemudian untuk para penghobi juga ini bagus menurut saya. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video dan review dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin membeli produk ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.